Sebuah bus listrik Transjakarta mendadak mogok di perlintasan kereta sebidang di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penumpang panik berhamburan, bahkan nekat memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Kepanikan penumpang bus Transjakarta terekam kamera video amatir. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat sebuah bus listrik Transjakarta mendadak mogok di tengah perlintasan rel kereta api. Beberapa di antaranya jatuh terjungkal saat melompat turun dari bus. Penumpang yang panik bahkan memecahkan kaca bus agar dapat cepat keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melintas di perlintasan rel kereta Jalan Panjang Kedoya Utara Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penumpang panik lantaran di saat bersamaan sirine palang pintu telah berbunyi tanda kereta akan lewat. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing. Kan terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya. Karena kereta udah mau nyampe, orang kan pada panik semua. Akhirnya kan pada loncat, yang nggak sabar akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuma karena panik semua lah di situ lah. Belum diketahui penyebab bus listrik Transjakarta tiba-tiba mogok di tengah perlintasan rel kereta. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra kembali berkelakar dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra. Selain memuji Caimin kembali ke jalan yang benar, Prabowo juga memberi atensi untuk si baju merah. Dan pimpinan partai politik dari semua spektrum hadir, termasuk yang baju merah. Di hadapan ribuan tamu undangan, Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh partai politik hadir di HUT ke-17 Partai Gerindra, termasuk baju merah Sabtu kemarin. Prabowo juga menyindir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah kembali ke jalan yang benar. Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Pada awal pidato politiknya, Prabowo juga membeberkan capaian 100 hari kerja kabinet pemerintahannya, mulai dari keberhasilan menurunkan biaya haji dan tiket pesawat sebagai bukti pelayanan pada masyarakat, hingga progres makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 6 juta penerima pada Juli 2025 mendatang. Prabowo juga menegaskan dirinya tidak ingin maju kembali di Pilpres 2029 jika program-programnya selama 5 tahun tidak berhasil. Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepentingan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Sementara menurut pengamat politik Henry Satrio, pernyataan Prabowo tersebut dinilai bagus di tengah ramainya konsolidasi kekuasaan. Ini para penguasa sedang melakukan konsolidasi kekuasaan, rakyat agak minggir sedikit lah. Tapi kemudian Pak Prabowo menyatakan bagus banget tuh. Kalau saya mengecewakan rakyat, tolong saya jangan dicalonkan lagi. Sebetulnya sih begini ya, kalau Pak Prabowo sadar bahwa dirinya mengecewakan rakyat, ya dia tolak aja pencalonan di 2029 itu. Tapi kalau kita lihat kondisi perpolitikan hari ini, ya memang tinggal Pak Prabowo yang bisa dimajukan oleh atau diajukan oleh Gerindra dan koalisi Merah Putih Plus gitu. Karena menurut saya belum ada calon per hari ini yang bisa menyaingi elektabilitas Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi per hari ini juga masih memiliki fans base yang besar sekali gitu. Jadi Prabowo juga mengklaim akan ada 15 mega proyek bernilai miliaran dolar Amerika Serikat pada 2025 yang akan berjalan tanpa investasi asing. Prabowo dan koalisi Kim Plus juga berkomitmen untuk melaksanakan janji-janji masa kampanye hingga 2029 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Henda, Dias Triawan, iNews melaporkan.